Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Dulu ada seorang ilmuwan terkemuka namanya Enrico Fermi, orang Italia. Dulu dia tuh lagi ngumpul-ngumpul sama teman-temannya, lagi ngopi bareng gitu. Kemudian di depannya itu ada sebuah majalah yang tergeletak dan di situ ada gambar alien lagi buang sampah di kota New York. Kemudian iseng dengan melihat itu, dia nyeletuk bertanya, di mana sebenarnya mereka? Di mana alien-alien itu berada? Pernyataan itu atau celetukan itu sebenarnya adalah celetukan yang nampaknya biasa-biasa aja ya. Kita juga kan sering nyeletuk kalau lagi ngopi-ngopi. Tapi kalau celetukannya ilmuwan itu beda Baraya, dan celetukan itulah yang pada akhirnya memunculkan sebuah paradoks dalam sains yang sampai hari ini belum bisa dipecahkan. Apa itu? Kenapa pertanyaan sesimpel itu bisa menjadi sebuah paradoks? Gini Baraya, pernyataan itu membenturkan antara satu realitas dengan tiga pernyataan sains. Tiga pernyataan sains itu adalah yang pertama, bahwa di seluruh alam semesta yang teramati oleh kita sekarang itu ada bertriliun-triliun bintang, dan banyak di antara mereka itu yang memiliki karakteristik dan kriteria seperti matahari. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua adalah bahwa bintang-bintang yang dimaksud itu ternyata juga memiliki zona Goldilocks yang dihuni atau ditinggali oleh planet. Jadi si planet itu tinggal di zona yang layak huni. Kemudian yang ketiga adalah di antara yang zona layak huni itu, banyak di antaranya yang usianya lebih tua daripada bumi, sehingga memberikan kesempatan evolusi untuk menjalankan statusnya agar makhluk hidup itu bisa ada di planet yang dimaksud itu. Itu adalah tiga pernyataan sains. Dan kemudian itu dibantah oleh satu realitas tunggal, bahwa kalau memang benar-benar mereka itu ada, kenapa sampai sekarang kita tidak pernah bisa melihatnya? Atau kenapa sampai sekarang tidak pernah ada bukti valid dan otentik terkait dengan keberadaan alien yang dimaksud itu? Nah, itulah paradoks Fermi yang dimaksud itu. Ini membuat para ilmuwan bingung dan galau, dan khususnya film-film, khususnya tempat hiburan kita akhirnya memberikan kepada kita tempat di mana alien itu berada gitu. Tapi kemudian tahun 1996 Robin Hanson itu berusaha untuk memberikan penjelasan bahwa jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Kata dia bahwa paradoks Fermi itu bukan sebuah paradoks, tapi itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi bukan paradoks. Kenapa? Karena memang tidak ada paradoksnya. Pernyataan bahwa ada tiga pernyataan ilmiah atau saintis terkait dengan hal ini sebenarnya bukan pernyataan ilmiah, tapi spekulasi ilmiah. Dia katakan seperti itu. Nah, akhirnya dia mengajukan sebuah hipotesis yang juga sebenarnya adalah spekulasi ya. Hipotesis yang menjelaskan bahwa, atau hipotesis yang disebut sebagai the great filter atau rokok besar. Terjemahannya salah. Apa itu great filter? Ya, inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu andalan para ilmuwan untuk bisa menjawab atau keluar dari paradoks Fermi. Kita akan sama-sama bahas di episode ini. Jadi ayo kita mulai. Saya pernah cerita ke murid-murid saya di kelas terkait dengan fisika. Saya katakan bahwa fisika itu adalah, betapapun dia disebut sebagai ilmu pasti, tetapi dia itu adalah ilmu yang penuh dengan spekulasi, penuh dengan hipotesis. Bahasa gaulnya itu adalah penuh dengan kehaluan, penuh dengan imajinasi. Saya tidak sedang merendahkan fisika dalam hal ini, tapi pada faktanya memang, dan daya tarik terbesar dari fisika itu adalah imajinasi itu. Einstein, Hawking, semuanya menyatakan bahwa fisika itu bagian terbesarnya itu adalah imajinasi atau halusinasi. Makanya ada ilmuwan atau banyak sekali ilmuwan yang kemudian menyatakan bahwa science is weirder than fiction gitu. Jadi ilmu pengetahuan atau kebenaran dalam ilmu pengetahuan dalam sains itu bahkan lebih aneh daripada fiksi. Begitu. Karena memang ya begitu ceritanya. Nah, terkait dengan paradoks Fermi yang tadi itu, kan tadi disebutkan bahwa itu menjadi paradoks karena ada tiga pernyataan sains yang kemudian dibantah oleh satu realitas, begitu kan? Sebenarnya tiga pernyataan saintis itu yang tadi itu sebenarnya bukan benar-benar sebuah pernyataan sains, tetapi itu adalah spekulasi atau paling jauh hipotesis sains. Jadi misalkan pernyataan yang seperti ini ya, bahwa di alam semesta ini ada banyak sekali bintang, itu benar. Tetapi apakah bintang yang dimaksud itu sebenarnya ada yang serupa dengan matahari, dengan komposisi yang sesuai dengan matahari dan sebagainya, itu belum pasti. Nah, kemudian di antara bintang-bintang yang dimaksud itu ada zona Goldilocks, zona yang layak huni, dan di situ ada beberapa planet yang memungkinkan untuk
tempat layak huni atau tempat makhluk hidup bisa ada di sana yang berbasis karbon. Nah, itu kan juga sebenarnya adalah spekulasi atau sebagian besarnya hanya berupa hipotesis-hipotesis karena tidak ada penjelasan empirisnya kan nggak ada yang pernah datang ke sana gitu. Dan kemudian misalkan di antara zona-zona Goldilocks yang ditinggali oleh planet-planet itu banyak diantaranya yang planet-planetnya usianya yang lebih tua daripada bumi sehingga memberikan kesempatan untuk makhluk hidup berevolusi di sana. Nah, itu juga kan sebenarnya hipotesis atau spekulasi. Nah, karena itu maka Hansen itu mengatakan kesalahannya terletak pada penyederhanaan itu. Makanya dia bikin great filter. Apa itu great filter? Jadi maksudnya begini Baraya, untuk bisa memunculkan alien seperti yang kita bayangkan bahwa matanya besar, kemudian dia bisa loncat-loncat dari satu galaksi ke galaksi yang lain, dari satu planet ke planet yang lain dan sebagainya dengan teknologi yang dia miliki, itu membutuhkan prasyarat yang bisa dikatakan mustahil. Benar-benar mustahil. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, jangankan untuk memunculkan alien seperti itu, kita bahkan tidak pernah tahu bagaimana air bisa ada di bumi, dan kita tidak pernah tahu sampai detik ini ya, para ilmuwan seluruhnya sampai detik ini tidak pernah ada yang tahu bagaimana cara kehidupan itu bisa muncul. Jadi mari kita urutkan great filter yang dimaksud sama Hansen tadi itu. Yang pertama begini, untuk bisa memunculkan planet yang layak huni dan kemudian ada kehidupan dan sebagainya, itu ada 10 level, ada 9 level, ada 9 great filter. Dari 9 great filter itu, mari kita analisis satu-satu. Yang pertama itu adalah ada sebuah planet di tata surya yang sangat sempurna untuk bisa memunculkan kehidupan. Bagaimana syarat dari tata surya yang bisa memunculkan kehidupan itu? Yang pertama, si bintang induk atau matahari itu tidak boleh terlalu tua atau tidak boleh terlalu muda. Kalau terlalu tua, dia akan segera padam dan tidak memberikan kesempatan kepada si planet-planetnya itu untuk mengembangkan kehidupan. Kalau terlalu muda, berarti dia juga baru saja muncul dan proses evolusi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sehingga tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk memunculkan kehidupan. Begitu kan? Makanya si bintang itu usianya harus pas. Misalkan planet yang kita sekarang ini, dia umurnya sampai 5 miliar tahun ke depan masih ada, insya Allah ya. Nah, itu juga spekulasi kan. Nah, karena masih 5 miliar tahun ke depan itu, maka itu bumi yang ada di sini itu adalah bumi yang layak huni. Begitu. Kemudian yang kedua itu harus ada air. Nah, sampai sekarang kita tidak pernah tahu, sampai sekarang ya, para ilmuwan tidak pernah tahu dari mana asal-muasal air yang ada di bumi. Ada yang mengatakan dari luar angkasa, ada yang mengatakan memang terbentuk dari bumi sejak awal dan sebagainya, tetapi seluruh pernyataan itu boro-boro sebuah teori, itu adalah sebuah hipotesis. Begitu. Kemudian, syarat yang ketiga itu adalah jarak planet dengan bintangnya harus sesuai, sehingga air itu bisa bertahan dalam 3 wujud. Yang pertama adalah padat, kemudian gas, kemudian cair. Jadi si zonanya itu harus benar-benar ada di antara itu sehingga tiga wujud air itu membentuk. Kemudian planet yang dimaksud itu harus memiliki gunung api. Kenapa harus memiliki gunung api? Karena gunung api itu menghasilkan siklus batuan. Jadi dari misalkan ya, dari magma keluar jadi lava, kemudian jadi lahar, kemudian jadi batuan beku, kemudian batuan beku jadi batuan sedimen karena air kan energi eksogen, kemudian dia kependem terus misalkan sampai ke bawah gitu ya, sampai akhirnya dipanaskan sendiri di bawahnya, kemudian kalau sudah panas kemudian masih ke bawah lagi sampai akhirnya jadi magma lagi, kemudian keluar lagi dari gunung api dan sebagainya. Nah, siklus itu kan sebenarnya sangat penting untuk sebuah planet. Jadi bahan-bahan yang mendukung organisme atau kehidupan itu kan munculnya dari situ gitu. Nah, makanya harus ada sebuah planet yang bisa menghasil atau yang mengandung volcano atau gunung api. Kemudian syarat yang berikutnya itu adalah bahwa si planet yang dimaksud itu harus memiliki kawan yang serupa dengan Jupiter. Jupiter itu kan sebenarnya memberikan dampak yang sangat luar biasa buat planet bumi itu. Di satu sisi dia melindungi planet bumi dari benda-benda luar angkasa yang terlalu besar, tapi di sisi lain dia juga menyuplai meteor-meteor ke bumi yang tidak terlalu besar. Termasuk yang memusnahkan dinosaurus itu kan juga kan sebenarnya gara-gara Jupiter. Itu syarat berikutnya. Kemudian dia harus memiliki medan magnet bumi yang cukup medan magnet planet yang cukup kuat agar dia bisa menangkal radiasi sinar matahari atau badai matahari. Kemudian planet itu harus memiliki bulan atau semacam itu untuk mengaduk lautan. Karena kan kalau ada bulan, lautan itu teraduk. Jadi posisi bulan itu sebenarnya sangat penting atau yang serupa dengan bulan. Dan tata surya yang dimaksud itu harus cukup jauh dari inti galaksi atau pusat galaksi. Karena pusat galaksi itu sangat berbahaya karena terlalu banyak lubang hitam, terlalu banyak pulsar dan lain sebagainya. Nah, planet itu juga harus padat permukaannya, nggak kayak Jupiter, Saturnus atau Neptunus. Kemudian planet itu harus memiliki atmosfer dan lain sebagainya. Saya menjelaskan di sini hanya 9 atau 10, tapi pada faktanya untuk level 1 saja untuk bisa memunculkan planet yang layak
kehidupan, bukan planet yang ada kehidupannya, hanya untuk memunculkan planet yang layak kehidupan, itu ada sekitar 100 kriteria, 100 karakteristik. Nah, kalau 100 karakteristik itu bukan hanya 100 nominal, tapi kombinasi. Jadi, satu planet itu harus memiliki 100 kriteria itu. Baru di situ dia disebut zona layak kehidupan berbasis karbon. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan probabilitas dari kombinasi 100 itu kan sebenarnya benar-benar sangat besar. Jadi kemungkinannya dalam hal ini adalah kecil. Walaupun planet di luar sana itu ada triliun, tetapi yang memiliki kemungkinan untuk layak huni berdasarkan 100 karakteristik planet yang zona layak untuk kehidupan berbasis karbon, maka itu sebenarnya kemungkinannya sangat kecil. Tapi dalam pikirannya Hansen itu baru level 1, belum level 2. Apa itu level 2? Kalau misalkan si planet itu sudah layak huni, maka level keduanya itu adalah bahwa si planet yang dimaksud itu harus mampu memunculkan makhluk hidup. Bahkan makhluk hidup yang dimaksud itu apa? Kriterianya sangat sederhana sebenarnya. Kriterianya adalah makhluk hidup tersebut mampu berkembang biak, itu saja. Nah, bagaimana caranya memunculkan satu materi, kemudian menghasilkan satu materi yang lain yang bisa berkembang biak, ini juga sampai detik ini tidak ada seorang pun ilmuwan yang bisa menjelaskannya. Dan inilah yang kemudian oleh Pak Harun Yahya itu dieksplorasi untuk menghujat dan membuli orang-orang yang percaya pada teori evolusi. Kan dia katakan bahwa sampai sekarang pun tidak ada teori evolusi itu karena makhluk hidup pun tidak dijelaskan sesuai dengan garis evolusi dan sebagainya gitu ya. Ya sebenarnya kalau mungkin saya pengen ngomong sebenarnya pada Pak Harun Yahya bahwa dalam hal ini Pak Harun Yahya itu salah alamat gitu. Harusnya nyerangnya itu bukan pada teori evolusi, karena teori evolusi nggak ngaruh sama sekali terkait dengan hal ini. Kan teori evolusi itu berbicara tentang perkembangan makhluk hidup, bukan bagaimana awal mula kehidupan itu tercipta. Tapi apapun itu, ini menunjukkan sebenarnya bahwa sampai detik ini para ilmuwan tidak ngeblank. Para ilmuwan masih bingung tentang bagaimana awal mula kehidupan itu, tentang awal mula muncul satu entitas yang bisa mereproduksi atau mereplikasi atau berkembang biak dirinya sendiri gitu. Banyak sebenarnya hipotesis-hipotesis tentang bagaimana awal mula kehidupan itu muncul. Misalkan yang paling update, yang terbaru itu hipotesis tahun 2018 yang menjelaskan bahwa makhluk hidup paling awal itu, yang cuma DNA-nya doang, itu terbentuk gara-gara ada hantaman air dari luar angkasa. Ini kan hipotesis bahwa air itu dari luar angkasa gitu ya. Ada hantaman air, kemudian ke bumi, kemudian hantaman itu menyebabkan hidrogen itu pecah, jadi air itu pecah kan, jadi ada yang hidrogen, kemudian ada yang oksigen. Si oksigen ini kemudian berinteraksi dengan logam, jadi karatan dan seterusnya sampai akhirnya memunculkan satu unsur yang kemudian pada masa-masa perlanjutnya itu adalah muncul makhluk hidup, misalkan seperti itu ya. Nah, tetapi pernyataan tahun 2018 ini pun sama ilmuwan yang menyatakannya itu dilengkapi dengan sebuah disclaimer bahwa kami tidak memiliki bukti apapun untuk bisa menjelaskan atau memperkuat ide kami. Tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena semua hipotesis yang sebelumnya pun tidak ada penjelasannya, tidak ada buktinya. Dalam hal ini masih misteri. Begitu. Nah, tapi maksud saya adalah bukan buru-buru kita mengarahkan bahwa ini diciptakan Tuhan, cuman maksud saya untuk masuk ke level 2 saja, dari zona layak huni menjadi zona yang benar-benar berhuni planet itu benar-benar hampir mustahil. Kalau misalkan dijelaskan, kemustahilannya itu kurang lebihnya seperti inilah. Kalaupun memang sel itu terbentuk, misalkan, maka Baraya ambil segudang rongsokan penuh gitu, rongsokan. Kemudian ada tornado, si tornado itu kemudian mengotak-ngatik si rongsokan itu sampai akhirnya jadi kereta api gitu, yang bisa jalan gitu. Jadi tornado terus ngacak gitu, terus saling susun begitu, jadi akhirnya bisa kereta api jalan. Mungkin nggak seperti itu. Nah, kemungkinan dari sel yang atau dari entitas yang tidak hidup menjadi makhluk hidup yang bisa menggandakan dirinya yang sangat kompleks, yang kompleks itu seperti itu tingkat kesulitannya. Hampir-hampir mustahil, dan itu baru level 2. Level ketiganya adalah bagaimana si makhluk hidup yang sangat sederhana yang DNA tadi itu, yang hanya sekedar bisa berkembang biak, kemudian menjadi lebih kompleks. Lalu level berikutnya itu adalah menghasilkan makhluk hidup yang bisa bereproduksi berbasis gender, reproduksi seksual. Jadi ini buat filosof-filosof yang mengatakan bahwa perkawinan itu nggak penting, hanya untuk urusan seksual, atau yang gender-gender itu sebenarnya halu dan sebagainya. Ini justru adalah basic dari
evolusi. Itu basic dari sains. Tapi lanjut, menghasilkan kehidupan multiseluler. Kemudian level berikutnya menghasilkan kehidupan berbasis otak besar seperti kita, seperti singa dan sebagainya. Kemudian menghasilkan makhluk cerdas yang mampu mengakumulasikan pengetahuannya secara komunal. Itu kita, manusia. Itu level 8. Kemudian level terakhirnya adalah kalau kita sudah mampu level itu, maka kita akan mampu untuk menciptakan atau merekayasa ruang dan waktu sehingga kita bisa melakukan kolonisasi terhadap planet lain. Nah, jadi sampai sejauh ini ada 9 level yang harus dicapai untuk bisa memunculkan alien seperti yang kita gambarkan dalam komik-komik, dalam film-film di mana dia sangat cerdas, matanya belok dan lain sebagainya. Begitu. Artinya untuk menjadi alien seperti yang kita kenal sekarang itu, bahkan untuk level 1 pun itu hampir mustahil. Apalagi level 2, level 3, level 4 dan seterusnya. Kalau itu dikombinasikan, itu jawabannya adalah nyaris 99,99% itu mustahil. Begitu. Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah bintang dan jumlah planet-planet yang ada di alam semesta ini. Begitu. Nah, satu-satunya ada sebenarnya peluang, tapi peluang ini tidak disukai oleh para ilmuwan. Satu-satunya peluang sehingga kita bisa menyadari atau menyimpulkan bahwa alien itu mungkin saja ada di luar sana, itu adalah kehendak Tuhan. Atau kalau misalkan Baraya tidak suka dengan istilah Tuhan, kan banyak saintis yang tidak suka dengan istilah Tuhan ya. Ya udah, saya jelaskannya bahwa bagaimanapun setiap level untuk memunculkan kehidupan itu membutuhkan intervensi dari entitas lain yang tidak pernah kita ketahui. Jadi misalkan gini, untuk memunculkan zona layak huni kan membutuhkan yang tadi itu ya, level 1 itu membutuhkan sekitar 100 kriteria. Nah, 100 kriteria untuk memunculkan di satu tempat yang sama, di planet yang sama, itu benar-benar membutuhkan sebuah kebetulan dengan probabilitas yang sangat sulit, kecuali ada intervensi dari sesuatu yang cerdas di tempat nun jauh di sana yang membuat semua kebetulan itu ada di satu tempat. Begitu. Dan untuk bisa masuk ke level 2 yang tadi benar-benar mustahil itu, yang dari tidak tidak hidup menjadi makhluk hidup itu kan bener kemungkinannya itu 1 berbanding 1, nolnya tuh 50 gitu. Bener. Nah, itu kemungkinannya seperti itu. Nah, kemungkinannya itu bisa menjadi bergeser sedikit kalau memang ada intervensi. Jadi setiap level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu ada intervensi dari sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Baraya, sekali lagi ya, Baraya tidak harus menyebut itu Tuhan. Kalau orang-orang yang beragama selesai dan senang dengan jawaban ini karena jawabannya adalah Tuhan. Tetapi para ilmuwan yang kebanyakan ateis itu tidak suka dengan jawaban itu. Maka mereka biasanya menyebut ada kesadaran di luar sana, ada roh absolut, ada kehendak alam, ada ibu pertiwi, ada apa dan sebagainya. Pokoknya mereka, bahkan Stephen Hawking sendiri percaya bahwa ada intervensi dari luar yang pada akhirnya menyebabkan kehidupan itu menjadi ada. Dan planet-planet dan lain sebagainya itu sekarang bergerak dengan sangat teratur sehingga memunculkan atau mendukung adanya kehidupan. Begitu. Semoga jawabannya tidak terlalu religius ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.